belum yang apa yang Mas Slamet katakan sudah terselesaikan. Karena apa? Harusnya kalau sudah terselesaikan itu tidak akan timbul lagi. Ternyata hilang satu, tumbuh 1000. Selamat sore, jumpa kembali dalam obrolan santai bersama Profesor Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Pada sore hari ini kita akan berbicara santai mengenai perlindungan konsumen. Alhamdulillah di sore hari ini saya sudah kedatangan tamu, seorang komisioner perlindungan komisioner, Bapak Slamet Riyadi SH.M. Hum, MSI. Selamat sore Mas Slamet. Siap. Selamat sore Prof. Terima kasih sudah diundang hadir dalam kesempatan ini. Thank you. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Prof, gimana? Prof juga sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi Mas Slamet Riyadi ini di samping sebagai seorang komisioner ya, tahun 2020 sampai 2023. Betul Prof. Beliau juga adalah mahasiswa program doktor hukum Universitas Borobudur. Itu yang penting. Jadi pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita akan berbicara santai mengenai apa sih itu perlindungan konsumen ya. Baik, selamat sore Mas. Siap, selamat sore Prof. Baik, Mas Slamet Riyadi ya. Jadi selama ini saat ini masyarakat ya sebagai seorang konsumen ya banyak masyarakat membeli suatu produk ya secara online, begitu diterima harganya sudah dibayarkan, tetapi begitu mendapatkan barang fisiknya atau produknya ya, betul, tidak Prof. sesuai, warnanya tidak sesuai, Betul Prof. kualitas barangnya tidak sesuai dan seterusnya. Nah, sehingga banyak masyarakat menyatakan ini adanya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan bagi konsumen. Nah, betul Prof. Bagaimana melihatnya seorang komisioner terhadap permasalahan hal seperti ini? Baik, ini terima kasih Prof. Pertanyaan yang sangat-sangat hebat dan pertanyaan yang fundamental menurut saya. Itu banyak dialami oleh konsumen kita, terutama yang sekarang milenial ke atas yang hobi belanjanya pakai daring Prof. Betul. Jadi berdasar pengalaman kami Prof, memang banyak aduan-aduan tuh yang datang tuh ke BPKN. Kami tuh Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Mereka mengadukan perihal misalnya beli jilbab gitu ya, yang datang sampai dibuka legging gitu. Beda ini. Tapi itu bisa diselesaikan dengan biasanya kami pengaduannya itu mereka melampirkan kronologis KTP, lalu kami klarifikasi kepada pihak marketplace-nya, misalnya sebut saja toko atau buka atau apa gitu, kita klarifikasi, kita panggil, kemudian kita minta untuk pertanggungjawaban. Biasanya kalau misalnya masih di skup Indonesia ya Prof ya, itu terselesaikan Prof. Alhamdulillah. Bisa diganti uang atau bisa dikembalikan barangnya. Oke. Kalau maaf, silakan. Yang repot ini gini Prof, kalau ternyata itu barangnya dia belanja online-nya di luar negeri Prof. Misalnya lewat Alibaba, Amazon. Oh nggak apa-apa kita sebut ya merek ya. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Di Alibaba atau Amazon itu misalnya dia beli parasut atau apa lewat Alibaba atau Amazon. Terus kemudian pemproduksinya ada di Guangzhou. Kita kan ada lintas ini Prof, lintas negara. Itu yang kita nggak bisa selesaikan itu. Karena ada hubungan bilateral ya. Betul sekali. Apakah kita sudah meratifikasi atau melakukan perjanjian itu yang perlu dipikirkan juga ya. Betul sekali Prof, itu tatakannya. Oke, Mas Slamet ya, kita ketahui bahwa perlindungan konsumen itu kan sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Betul Prof. Yang kita ketahui dalam undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum. Betul. Ya, memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Betul. Ya. Karena merasa adanya undang-undang dan merasanya dilindungi oleh undang-undang, maka konsumen ini perlu dilindungi. Betul. Tetapi makin lama ya, kalau saya lihat di beberapa media sosial ya, itu masih belum yang apa yang Mas Slamet katakan sudah terselesaikan. Karena apa? Harusnya
kalau sudah terselesaikan itu tidak akan timbul lagi. Ternyata hilang satu, tumbuh 1000. Gitu. Nah, bagaimana Mas Slamet ini menyikapi hal tersebut ini? Ya, ini menarik ini. Ini saya jadi ingat kuliah Prof. Zudan. Kebetulan saya kuliah di Borobudur ini. Siap. Sekarang semester 2. Prof. Zudan itu pernah menyatakan pada kami dalam kuliah kebijakan, bahwa kebijakan itu memang diambil kalau bisa jangan hanya memadamkan di atas, tapi root di bawahnya itu harus diselesaikan. Makanya percuma saja kalau kami menyelesaikan masalah case by case, tapi rootnya tidak diselesaikan. Jadi begini Prof, masalah perumahan itu kalau Prof yang seperti ketahui bahwa kalau di Singapura atau negara-negara maju lain 50-60% baru mereka jual. Kalau kita jual gambar Prof, ada tanah kosong, ada gambar dijual. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kebijakan kita itu yang perlu diperbaiki sehingga kami juga BPKN itu bisa menyelesaikan dari bottom up, dari layer paling bawah, sehingga tidak akan lagi ada muncul masalah-masalah di permukaan. Kalau kayak begini nih, kita sampai kapanpun benar yang Prof katakan, diselesaikan 1 muncul 1000 gitu, karena memang dasarnya belum terselesaikan. Ada kebijakan yang belum rampung, ada kebijakan yang terkesan dibuat terburu-buru sehingga begitu jadi ya akhirnya jadi korban konsumen gitu Prof. Iya. Itulah yang terjadi ya gitu. Jadi masyarakat itu kadang-kadang terdiri dari berapa kategori ya. Betul. Kalau masyarakat yang secara mengerti hukum, tentu dia akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Benar. Tapi banyak di Indonesia itu masyarakat yang dalam tanda kutip belum memahami atau tidak kurang pemahamannya tentang hukum perlindungan konsumen. Betul. Ya. Sehingga ini sering terjadi Mas. Ya. Iya. Nah, kita ketahui di samping ada lembaga perlindungan konsumen juga ada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. YLKI Prof, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, kira-kira apakah perbedaannya antara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Konsumen ini Mas? Siap, terima kasih Prof. Ini memang yang sering ditanyakan, ini mungkin ke 1.100.000 ya nanya. Saking banyaknya orang belum tahu. Bahkan memang Prof, mertua saya aja baru tahu ada BPKN setelah saya masuk jadi komisioner. Lebih parah ya Prof. Iya. Jadi YLKI adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dibentuk dia berdasarkan yayasan. Artinya dia dimiliki oleh orang atau perseorangan kemudian didaftarkan di Kemenkumham yayasannya. Kalau Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang Nomor 8 tahun 99. Mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Presiden dan bertanggung jawab terhadap saran, masukan dan kebijakan tentang perlindungan konsumen. Yang membedakan kami dengan YLKI adalah kalau YLKI itu kenapa kadang lebih bahasanya beginilah Prof. Mungkin Prof terlalu santun buat nanya. Bahasanya gini, kenapa YLKI itu lebih ngetop dari BPKN? Iya, betul. Itulah yang saya katakan gitu kan. Iya. Jadi memang YLKI ini karena dia NGO, non-government organization, dia bisa bersuara apapun, lantang gitu, menentang pemerintah dia bisa gitu. Tapi kami itu adalah representasi dari pemerintah. Jadi kalau bisa, maaf saya ralat. Jadi tugas kami adalah memberikan saran rekomendasi kepada pemerintah, Pak Presiden, menteri terkait agar negara ini selain juga mementingkan ekonomi juga membangun kecerdasan para konsumennya. Jadi ada seperti timbangan keadilan ini bagaimana pelaku usahanya maju, konsumennya juga berdaya begitu. Makanya kami harus hati-hati supaya tidak terjadi iklim usaha yang bisa jatuh. Makanya kami selalu matang-matang mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan statement. Kami tidak bisa seperti NGO tetangga sebelah yang bisa dia mengeluarkan statement apapun yang mereka mau karena memang ya tugas sebagai non-government organization seperti itu. Tapi kalau kami harus hati-hati agar keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha ini imbang gitu. Karena dalam undang-undang kami juga menjaga agar pelaku usaha jauh dari ekses negatif konsumen. Kan ada pula Prof yang konsumen yang tiba-tiba karena dia pengen misalnya obat gitu ya Prof. Dia kan minum obatnya sehari 3 kali pagi, siang, sore. Karena dia pengen cepat sembuh ditelan aja tuh 3 sekaligus. Ternyata ekses negatif itu berakibat buruk. Akhirnya nanti dia tuntut produsennya karena memang ternyata konsumen yang salah gitu. Hal-hal seperti ini yang contoh misalnya kami jaga supaya pelaku usahanya tumbuh, konsumennya juga
terjaga gitu, Prof. Makanya kita saya tahu lah karena Prof terlalu santun bahasanya, pertanyaan ini mungkin itu bisa saya jawab. Tapi begini, kan judulnya saja dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen. Artinya, betul. Kalau secara harfiah gitu ya, itu mengatakan bahwa bagaimana undang-undang melindungi konsumen. Betul, Prof. Bukan melindungi produsen. Betul. Karena jelas itu undang-undangnya mengatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi ya dalam kenyataannya gitu ya, saya pikir bagaimana suatu lembaga perlindungan konsumen itu memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen, kepada masyarakat yang merasa dalam proses kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnisnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut gitu. Nah, ini sebenarnya harus ada terobosan-terobosan yang sangat luar biasa dari teman-teman perlindungan konsumen. Betul, supaya apa? Keluh kesahnya masyarakat itu tidak hilang satu tumbuh 1000. Betul, Prof. Kira-kira ada nggak sebenarnya upaya atau terobosan dari lembaga perlindungan konsumen untuk memberikan edukasi baik kepada produsen maupun kepada masyarakat? Baik. Kalau untuk edukasi, Prof, kami kebetulan saya juga baru pulang dari Pekalongan. Kami melakukan edukasi dan sosialisasi. Yang menarik di daerah Pekalongan, juga belum tahu atau baru tahu ada BPKN. Nah, kami sosialisasikan bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika membeli barang atau jasa, itu sebagai konsumen berhak melakukan gugatan atau komplain lah kalau misalnya memang ada barang yang dirugikan. Misalnya Bapak Ibu beli baju, ternyata begitu sampai rumah dicoba gitu kan, bahannya rusak segala macam, Bapak Ibu bisa komplain atau menyatakan keberatan atas barang yang dibeli. Nah, kebanyakan Bapak Ibu itu males ya untuk komplain karena harganya juga cuman sedikit, males ribut gitu. Karena ternyata Prof ada budaya kita yang menyatakan ya udahlah biarin gitu. Itu akhirnya nggak tumbuh itu budaya itu. Nah, kepada produsen kami juga selalu mengedukasi melalui media kami juga ada, Prof. Ada website juga bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan terhadap konsumen, harus memberikan apa yang sudah diberikan oleh konsumen itu yang sudah kewajiban mereka bayarkan. Nah, yang menarik, Prof, bagaimana upaya yang kami lakukan adalah kami berusaha untuk agar di dalam undang-undang yang baru kemarin Ciptaker itu kalau bisa memang BPKN juga diberikan kewenangan. Kami ini undang-undangnya jelas gitu, perlindungan konsumen, tapi tidak disertai dengan kekuatan untuk misalnya memanggil paksa atau menyidangkan itu. Karena itu dalam undang-undang ada lagi tuh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kekuatan kami dibagi lagi gitu. Makanya kami kelihatannya ya bisa dikatakan keren, hebat, ya kan, di atas kertas gitu. Di eksekusi di lapangan sulit. Makanya kami upayakan untuk bisa ada tambahan revisi undang-undangnya itu, Prof. Ya, maksud saya begini. Namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen. Nah, banyak tentu diharapkan oleh masyarakat itu peran lembaga perlindungan konsumen seperti ini misalkan. Misalkan ada satu peristiwa hukum ya, ada seorang membeli suatu produk yang berbeda. Tentu ini sekarang banyak masyarakat cara mudahnya adalah memviralkan. Betul. Nah, artinya begini, artinya sudah memviralkan ini kan bagaimana seorang lembaga perlindungan konsumen menyikapi. Nah, dalam dunia hukum pidana itu ada dua delik ya, satu delik aduan, satu delik umum. Itu biasa. Nah, artinya begitu masyarakat memviralkan, ini masuk ke ranah umum. Betul. Begitu ranah umum, tentu lembaga konsumen dengan kekuasaannya itu misalkan melaporkan kan dalam bentuk delik aduan. Nah, harusnya sebenarnya kalau terobosan-terobosan ini dilakukan, ini perlindungan konsumen saya pikir akan menuju apa yang diharapkan. Bukannya menunggu laporan. Ya tadi itu masyarakat Indonesia tuh jujur saja, sudahlah saya beli baju warna merah ternyata dikirimnya merah jambu, sama-sama merah gitu dipakai lah gitu ya. Iya benar. Ya. Oke lah, baik Pak Selamat ya. Siap. Nah, salah satu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya dalam pasal 2 itu dikatakan begini, ada 5 azas. Ya, ada 5 azas yang benar-benar menjiwai atau meruhkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya adalah yang
yang harus kita perhatikan adalah ada azas keadilan. Betul. Ya. Nah, selama ini kembali lagi masyarakat ini belum menikmati dengan adanya rasa azas keadilan tersebut. Bagaimana Pak Slamet melihat hal tersebut? Ya, gini ya Prof ya. Karena memang kita kan negara yang majemuk, yang besar nih, masyarakatnya banyak gitu. Kalau bicara keadilan itu, kita bicara rootnya dulu nih. Banyak sekali masalah ya di dalam yang akhirnya muncul ke permukaan menyebabkan ketidakadilan itu, Prof. Ini akan panjang ini masalahnya. Kalau bicara soal keadilan. Ya, oke. Kalau bicara soal keadilan, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang harus diperhatikan itu adalah keselamatan konsumen. Nah, betul, Prof. Ya. Apapun juga dalam pasal 2 itu adalah salah satu azasnya itu juga yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan konsumen. Betul, Prof. Ya. Karena konsumen ini di jumlah masyarakat Indonesia sekitar 270 perlulah dilakukan perlindungan lah gitu ya. Nah, Pak Slamet gitu ya. Bagaimana Pak Slamet melihat pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia dengan di negara-negara lain, Pak? Baik. Ini pertanyaan menarik banget nih. Ini pertanyaan berkelas banget ini. Jadi waktu saya dulu ada fit and proper di DPR, ini salah satu pertanyaan anggota dewan ini. Keren ini. Jadi begini, dibandingkan dengan negara lain, kita tahu bahwa sudah diterapkan tanggung jawab mutlak dari produsen. Artinya kalau memang ada kesalahan, konsumen tidak perlu lagi membuktikan. Jadi memang sudah otomatis produsen, ini sama seperti ini Prof. Kalau misalnya dalam hukum lingkungan, barang siapa yang punya konsesi di wilayah itu, terus tiba-tiba kebakaran, pemerintah tidak perlu membuktikan siapa yang membakar. Yang jelas itu wilayah Anda, kebakaran, Anda tanggung jawab. Denda seperti itu. Walaupun misalnya yang membakar ada masyarakat sekitar atau apa. Nah, dalam konsumen itu kalau di luar negeri ya Prof, kalau kita lihat misalnya ada kasus Ford kalau tidak salah mobil waktu itu. Ada menyebabkan kecelakaan, terus konsumen melakukan gugatan langsung gitu. Tidak perlu membuktikan ini remnya blong atau apa gitu kan selama digunakan dengan benar. Nah, di Indonesia ini belum sampai ke sistem tanggung jawab mutlak. Nah, yang ingin kami dorong adalah sistem tanggung jawab mutlak. Artinya ketika konsumen sudah membeli, melaksanakan dengan cara wajar, terus melakukan gugatan, ya sudah langsung bisa divonis oleh hakim. Tidak perlu lagi melakukan pembuktian-pembuktian. Itu sih Prof arah kami Prof ke depannya. Iya, tentu kalau tidak melakukan pembuktian sebenarnya kan kalau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, pembuktiannya sudah jelas gitu ya. Misalkan yang menarik tadi pagi sebelum saya ke kampus, saya menonton di satu YouTube ya, seorang membeli produk dengan cara COD. Betul, bisa COD ya, bertemu dengan COD lalu dibeli sesuai apa yang dipublish oleh produsen. Benar. Begitu dia terima, begitu terima, si deliverednya itu memberikan. Nah, memberikan, lalu si minta tagihannya kan harus dibayar. Nah, sebelum dibayar, tagihannya itu diberikan, dia buka barang. Betul, harus buka dulu nggak apa-apa. Tetapi masalahnya begitu sudah dibuka di barang tidak disesuai, dia tidak mau bayar. Oke. Lalu timbul pertanyaannya begini, saya tidak mau bayar karena barangnya tidak sesuai. Lalu yang COD mengatakan, tidak bisa ibu harus bayar dulu. Tugas kami hanya mengantarkan. Nah, bagaimana Pak Slamet melihat fenomena atau peristiwa hukum yang seperti itu? Baik, ini yang menarik Prof. Memang ada dualisme kepentingan. Yang satu konsumen, karena kan dia tidak sesuai jadi nggak mau bayar lah. Betul. Satu lagi kurirnya, kan saya nalangin dulu gitu. Yang nalangin dulu ini sebenarnya ada sistem dari marketplace yang maaf saya sebut saja ya, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan kawan-kawan semua itu yang harusnya saya mengapresiasi Gojek. Gojek itu artinya kalau dia suruh drivernya nalangin beli makanan GoFood, ini mirip sama persis. Dia tolong beli martabak laka-laka atau apa gitu kan. Kemudian driver nalangin ya. Terus tiba-tiba pas nyampe bukan laka-laka nih, nggak mau nih. Nah, ternyata si driver Gojek itu akan dibayar atau di-reimburse oleh si Gojeknya. Dan marketplace ini belum seperti itu, Prof. Harusnya seperti itu, marketplace itu yang mengganti uangnya si kurir tadi gitu. Makanya supaya si pembeli tidak rugi, kurirnya juga tidak rugi, Prof. Makanya nanti kita usahakan biar sistem yang dipakai oleh penyedia aplikasi itu bisa dipakai juga yang di sini gitu. Nah, saya pikir itu sebenarnya kan tugasnya suatu lembaga perlindungan konsumen. Harusnya bagaimana mengamanahkan undang-undang perlindungan konsumen itu memang untuk perlindungan konsumen. Betul, Prof. Ya, artinya
berilah contoh-contoh atau terobosan-terobosan hukum yang pada akhirnya itu memberikan rasa kepastian hukum sesuai azas pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepastian hukum. Iya. Ya kan? Betul. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Karena begini, saya jujur saja ya, saya mencoba membaca ya, mencari gitu kan, apa sih sebenarnya keunggulan atau kelebihan dari lembaga perlindungan konsumen. Ya. Ya, jadi supaya masyarakat itu benar-benar merasa terlindungi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, juga amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu ya. Betul. Jadi adanya suatu terobosan-terobosan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di perlindungan konsumen. Betul, Prof. Itu memang kami itu berusaha untuk saya juga pribadi itu berusaha untuk agar kita itu kalau bisa jangan responsif, tapi antisipatif gitu. Ada apa? Karena seperti yang kita ketahui, apa yang terjadi di belahan bumi lain itu akan terjadi di kita. Betul. Jadi apa yang sudah terjadi di sono itu akan kalau bisa kita antisipasi seperti terjadi di sini gitu. Itu memang yang fokus kami ke depannya, Prof, bisa antisipatif gitu, tidak hanya responsif gitu. Iya, karena kan kita ketahui memang sistem hukum atau undang-undang di Indonesia itu lebih banyak masalah dulu timbul. Nah, baru nanti gimana nih penyelesaiannya nih? Deret hitung dan deret ukurnya sangat berbeda sekali kita ini hukumnya. Jadi orang bermasalah dulu baru berduyun-duyun orang berbicara mengenai bagaimana hukumnya dan sebagainya. Kan lebih baik hukum yang baik itu adalah hukum yang sifatnya antisipatif. Betul. Sebelum terjadi sudah ada nih. Sudah ada kita ya. Betul, Prof. Jangan seperti juga di awal-awal digital online di Indonesia, ya kan? Undang-undangnya belum siap, tetapi pelaku bisnisnya sudah siap. Udah masuk. Nah, saya pikir ini kelebihan bangsa ini adalah menyikapi teknologi ke depan ya dikaitkan dengan suatu perangkat undang-undang. Nah, betul, Prof. Pak Slamet ya, banyak mahasiswa S1, S2, S3 ya yang berbicara atau menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi itu adalah yang berbicara mengenai perlindungan konsumen gitu ya. Sebenarnya secara umum gitu ya, apa sih sebenarnya perlindungan konsumen itu? Baik, kalau secara umum perlindungan konsumen adalah sesuatu perlindungan terhadap subjek ya manusia gitu yang melakukan transaksi baik barang maupun jasa yang menggunakan dengan uang yang kemudian bukan perantara. Artinya konsumen ini adalah orang yang dia membeli barang atau jasa digunakan sendiri sampai habis. Ya, kecuali untuk termasuk untuk binatang yang Prof, kucing kita punya atau binatang piaraan lain kita belikan untuk dia, maka kita konsumennya. Kita bisa melakukan tuntutan ataupun bisa meminta ganti rugi manakala tidak sesuai. Namun konsumen ini tidak berlaku, perlindungan konsumen ini tidak berlaku manakala itu untuk dijual kembali. Misalnya saya membeli baju, terus kemudian saya jual lagi ke sana, saya tidak termasuk konsumen. Ya. Karena apa? Karena konsumen akhirnya adalah yang di sana, gitu, pemakai end user. Jadi memang langsung kepada konsumennya ya yang berkepentingan lah gitu. Betul, ya. Prof. Nah itulah yang masyarakat perlu ketahui bahwa yang benar-benar mendapatkan perlindungan konsumen adalah langsung to the point adalah konsumen yang bersangkutan. Bukan lagi berbicara ke market berikutnya gitu. Bukan lagi market berikutnya. Okay. Baik, Pak Slamet, terakhir apa harapan Pak Slamet sebagai seorang yang komisioner perlindungan konsumen terhadap masyarakat dalam membeli suatu produk sehingga perlindungan konsumennya itu benar-benar menjadi terlindungi. Silakan Pak. Baik, perlu saya ingatkan sekali lagi nih, biasanya juga saya berbicara kepada teman-teman yang berbelanja baik online maupun langsung. Kalau online itu biasanya kita cermati dulu ratingnya, berapa bintangnya. Kalau bintangnya di atas 4,8 dan pembelinya sudah ratusan, itu aman, Prof. Itu aman. Apalagi kita lihat testimoninya segala macam, itu aman. Kita bisa berbelanja di situ. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat juga offline, kalau kita langsung nih, Prof ya. Dulu itu ada pepatah lebih baik kalah membeli tapi awet memakai. Artinya nggak apa-apa mahal dikit. Yang penting bermerek atau yang jelas gitu kan. Lebih mahal daripada beli yang murah tapi nggak awet kalau offline gitu. Seperti kita tahu biasanya kuncinya itu kan kalau
Prof kan mungkin ini ya udah tahu lebih senior daripada saya, bisa beli misalnya di department store dengan merek-merek tertentu. Oke. Nah itu kuncinya sebagai konsumen kita kepercayaan integritas terhadap suatu merek itu, Prof. Itu kuncinya tuh sebagai konsumen. Jangan karena murah terus dibeli akhirnya dia kalah memakai, nggak awet seperti itu. Itu berlaku untuk barang-barang dan jasa biasa seperti itu, Prof. Oke. Baik, teman-teman semua, jadi kontak kuncinya adalah kita sebagai seorang konsumen dalam memberi suatu produk tetap kita harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ya, Betul. kembali lagi kita harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jadi ada suatu pepatah mengatakan teliti sebelum membeli. Teliti sebelum beli. Ya, itu kata kunci adalah teliti sebelum beli. Demikianlah obrolan sore kita bersama Bapak Slamet Riyadi, komisioner muda di perlindungan konsumen, dan kebetulan beliau juga adalah mahasiswa di program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Terima kasih, sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya. Terima kasih. Salam sukses. Thank you.